Kristus yang menyertai kita, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu kita masih memperoleh kesehatan dan kekuatan dalam kita menikmati peribadahan. Mari kita membuka bacaan Injil kita yang terambil dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 1 sampai 19. Demikian sabda. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosamu? Daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini, "Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, 'Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?' Jawab orang itu, 'Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencampur tanah sekelilingnya dan memberinya pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah itu.' Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam suatu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga dia sakit sampai lumpuh umurnya dan tidak dapat berdiri lagi di rumah. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dia dan berkata kepadanya, 'Hai ibu, penyakitmu telah sembuh.' Lalu dia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadat besar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu dia berkata kepada orang-orang, 'Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari untuk disembuhkan, dan jangan pada hari Sabat.' Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, 'Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena itu adalah keturunan Abraham.' Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu, dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukan. Maka kata Yesus, 'Seumpama apakah hal kerajaan Allah, dan dengan apakah aku akan mengumpamakannya? Ia seumpama biji sawit yang diambil dan ditaburkan orang ke bumi. Biji itu tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung di udara bersarang pada cabang-cabangnya.'" Demikianlah bacaan Injil. Bapak Ibu Saudara, kekasih Kristus Yesus, tema kita di dalam ibadah minggu ini adalah pertobatan sebagai gaya hidup. Dan di dalam mempersiapkan bahan khotbah di dalam ibadah minggu ini, saya membaca sebuah kisah penelitian dari seorang Belanda, seorang ilmuwan yang bernama Nico Tinbergen. Jadi Nico Tinbergen ini melakukan sebuah eksperimen dengan mengharapkan supaya dia mendapatkan sebuah penghargaan Nobel.
Jadi apa yang dilakukan oleh Timbergen ini? Ia melakukan sebuah penelitian kepada seekor burung camar kering. Jadi burung camar kering itu Bapak Ibu Saudara, ketika saya mencoba untuk menggambarkan itu seperti sebuah burung yang di paruhnya itu memiliki sebuah titik berwarna merah. Jadi titik berwarna merah inilah yang menjadi sebuah pandangan ketika telur dari burung ini menetas, anak-anak ini akan mencari makan ataupun memakan makanan ini dari mulut burung camar yang bertitik warna merah ini tadi. Sehingga timbul eksperimen, bagaimana kalau saya membuat dari kertas karton, saya buat seperti paruhnya burung camar ini, saya tandai titik merah. Itu ungkap si Timbergen tadi. Ketika ia melakukannya, harapannya anak-anak dari burung sampai burung yang atas ini tidak akan mematuknya, tidak akan mengambil makanan itu. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Anak-anak burung yang atas itu malah fokus melihat titik merah itu dan mematuknya serta memakannya. Jadi seakan-akan para anak-anak burung ini memiliki sebuah pandangan, sebuah preferensi terhadap sebuah bibit itu, seakan tanda itu sudah diprogram, ya itu tempat saya mau mengambil makanan, tempat saya untuk menerima makanan dari induknya. Tidak lama kemudian Timbergen ini mengambil sebuah kesimpulan bahwasannya titik merah pada paruh sama dewasa itu tanda untuk bayi-bayi mereka memperoleh makanan. Tidak peduli apakah tanda itu benar-benar dari sang induk burung camar ataupun tanda itu dari kertas karton yang dibuat oleh Timbergen, tetapi pandangan mereka itu menganggap itu adalah makanan yang harus saya. Dari penelitian ini Bapak Ibu Saudara, sama seperti kehidupan manusia. Manusia dari dulu, sekarang, sampai mungkin yang akan datang, ketika tidak bertobat, mereka menganggap ketika orang sudah berdosa, ketika orang sudah memiliki kesalahan, ketika ia menerima hukuman, menerima bencana, menerima kematian yang dihadapi, itu merupakan akibat dari dosa yang sudah diperbuat. Itulah pandangan dari manusia, memandang seperti sebuah penderitaan yang dihadapi, yang dirasakan itu akibat dari dosa. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kita akan mengulasnya lebih dalam lagi, tetapi kita masuk ke dalam bacaan kita dalam Lukas 13 ayat 1 sampai 19. Di sini ketika Yesus memberikan sebuah pengajaran yang berisi tentang hidup di dalam kewaspadaan, ada datang beberapa orang Galilea yang mendatangi Yesus dan berkata kepadanya, ada sebuah peristiwa tragis, peristiwa yang sangat mengerikan yang terjadi bagi orang-orang Galilea yang sedang mempersembahkan korban persembahan di bait suci. Dia dibunuh oleh serdadu-serdadu Pilatus. Kalau kita melihat dalam teks bacaan ini Bapak Ibu Saudara, ini seperti orang-orang Galilea ini memberitahu kepada Yesus bahwasanya keadaan sekitar kita ini sedang tidak baik-baik saja. Peribadahan kita ini, kami lihat sendiri Tuhan, orang yang beribadah mempersembahkan korban kepada mati dibunuh oleh tentara Pilatus. Oleh sebab itu mereka meminta Yesus untuk berbelas kasih kepada mereka. Tetapi Bapak Ibu Saudara, maksud dari tujuan ini tidak tahu siapa orang yang melaporkan tentang peristiwa ini, dan juga tidak tahu siapa yang terkena menjadi korban dari peristiwa ini. Tetapi menurut tafsiran ini mengarah kepada kelompok orang-orang Zionis, yang dimana kelompok Zelot ini merupakan orang-orang yang tergabung
Mesias sudah datang, Dia lebih hebat, Dia akan membawa kita ke dalam kemerdekaan dari penindasan yang kita alami pada saat ini. Ternyata Bapak Ibu Saudara, ketika kita mau coba melihat ini sebuah jebakan yang dilaksanakan oleh orang-orang Galilea kepada Yesus untuk Dia berempati. Karena mengapa? Sedari kecilnya Yesus bersama-sama dengan orang Galilea, dan Yesus juga merupakan keturunan dari orang-orang Galilea, dan Dia besarkan di daerah sana. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dari kitab surat ini mencoba menjelaskan kepada kita bahwasannya Yesus Kristus, Dia tidak terpancing, Dia tidak melihat itu sebuah seperti hal-hal yang harus dilakukannya. Dia datang bukan untuk berperang, Dia datang bukan untuk mencari keributan, tetapi Dia datang untuk membawa keselamatan dan kedamaian. Jadi pada saat itu Bapak Ibu Saudara, pada zaman Yesus, masyarakat Yahudi umumnya berkeyakinan bahwa malapetaka yang menimpa seorang itu adalah tanda keberdosaan. Itu bisa kita bandingkan di dalam Injil Yohanes 9 ayat 2. Ketika kecelakaan atau malapetaka itu mengkonfirmasi sebuah identitas dari seorang yang melakukan dosa, semakin tragis atau mengerikan, semakin besar pula dosanya. Semakin orang yang baik tidak pernah mengalami petaka, pendapat ini justru semakin orang itu baik di hadapan Allah. Ternyata Bapak Ibu Saudara, Yesus tidak setuju dengan pandangan umum yang dicoba untuk diutarakan oleh orang-orang Yahudi pada saat itu. Sehingga di sini dalam memberikan firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwasannya bencana-bencana yang mengerikan itu diizinkan. Mungkin kita pernah mengalami bencana, permasalahan-permasalahan dalam kehidupan kita pribadi. Baik ada sanak saudara, suami kita sakit, keluarga kita meninggal, ataupun masalah-masalah yang terus menimpa kehidupan kita. Bukan berarti ketika kita merasakan pengalaman-pengalaman seperti itu, ataupun tetangga dan orang lain, bukan berarti kita langsung menghakimi mungkin ini akibat dari kesalahan ataupun akibat dari dosa yang kita lakukan. Tetapi bencana-bencana, pergumulan-pergumulan itu diizinkan untuk membuat kita semakin percaya dan melihat bahwasanya aku masih diberikan kesempatan untuk hidup, untuk berubah, untuk bertobat di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, mengenai kata bertobat ini memiliki dua aspek ketika kita memperhatikan bacaan dalam Lukas 13 ayat yang ketiga. Di sini dikatakan, tidak kataku kepadamu, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua tidak akan binasa. Kata bertobat di dalam pasal 3 ini menggunakan bahasa Yunani dengan perkataan metanoeo, yang artinya mengubah pikiran, merubah tindakan, merubah perilaku yang kita alami. Itulah yang ditekankan di dalam Lukas 13 ayat yang ketiga. Sedangkan di ayat yang kelima ini menggunakan kata Yunani metanoete, yang berarti perubahan yang harus dilakukan secara terus-menerus. Dari dua bacaan tadi mengenai kisah pertobatan ini menggambarkan ada dua hal yang menjadi spesifik. Jadi yang pertama itu Bapak Ibu Saudara mengenai mengubah pikiran dan kelakuan. Di sini kita diajarkan untuk datang dan percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat. Kita harus mengingat, ketika kita percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai juru selamat, ini hanya dilakukan satu kali seumur hidup di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Jadi di dalam kelas katekisasi saya juga mengajarkan kepada adik-adik katekisam, kepada mereka saya katakan, kekristenan itu merupakan satu-satunya agama yang mengajarkan adanya juru selamat, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tetapi di dalam agama
Allah sudah selesai mengerjakan bagian kepada kita ketika kita percaya. Tetapi bukan hanya dengan percaya saja kepada Allah kita memperoleh keselamatan, tetapi kita juga harus mengerjakan keselamatan itu dalam kehidupan kita sebagai tanda ucapan syukur karena kita sudah memperoleh penebusan daripada Allah. Nah, sekarang pertanyaan ini saya tanyakan kepada Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara bisa menjawabnya dalam hati masing-masing. Jadi apakah Bapak Ibu Saudara sudah datang dan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat dan penebus saudara? Yang itu menjadi sebuah perenungan dari kita pribadi, masing pribadi. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, aspeknya ketika kita membaca kata pertobatan yang harus dilakukan secara terus-menerus, di sini kita diajarkan untuk selalu berusaha membersihkan diri kita dari kuasa dosa, baik dosa aktif, yaitu melakukan apa yang dilarang oleh Tuhan, ataupun dosa pasif, yaitu tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Bagaimana misalnya? Mungkin misalnya yang pertama adalah memberi diri dibaptis, rajin ke gereja, berbakti kepada Tuhan, rajin dalam belajar firman Tuhan, datang ke PA, baik dari komisi pemuda, harus diisi, kita belajar firman Tuhan karena kehidupan yang kita hadapi saat ini, ketika kita jauh daripada Tuhan, tentulah kita akan jatuh ke dalam dosa. Juga kepada Bapak Ibu Saudara, belajar firman Tuhan dalam persekutuan, merenungkan firman-Nya dalam saat melayani Tuhan dengan di tengah-tengah kehidupan sehari-hari. Itulah yang menjadi bukti bahwasanya kita terus melakukan pertobatan secara terus-menerus di dalam kehidupan. Memang benar Bapak Ibu Saudara, ketika kita percaya kepada Allah dengan beriman kepadanya, kita sudah memperoleh keselamatan. Tetapi kita juga harus melakukan keselamatan, mengerjakan pertobatan di dalam kehidupan. Karena melalui sola gracia hanya oleh anugerah Allah kita memperoleh keselamatan. Lalu bagaimana kita tahu kalau kita sudah memperoleh anugerah keselamatan itu? Yaitu dari sola scriptura. Hanya melalui Alkitab, belajar firman Tuhan, kita mengetahui bahwasanya kita sudah menerima anugerah dari Allah untuk memperoleh keselamatan. Selanjutnya kita memiliki sola fide, yaitu beriman kepada Allah karena kita sudah menerima anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita masuk ke dalam sebuah perumpamaan tentang pohon ara. Di sini Yesus menekankan tentang pertobatan itu sehingga dia menggunakan perkataan perumpamaan ini yang dikatakan di dalam Lukas 13 ayat 6 sampai 9 ketika kita baca bersama-sama tadi. Di sini memiliki sebuah tujuan. Tujuannya adalah ketika kita diberi kesempatan untuk bertobat, maka jangan sia-siakan kesempatan itu dengan mengeraskan hati kita. Jangan sia-siakan pertobatan itu dengan terus berpegang teguh bahwasanya diri kita yang benar. Oleh sebab itu kita diingatkan untuk cepat kembali bertobat kepada Allah. Kalau tidak, hukuman pasti akan menimpa kita. Jadi dalam bacaan tadi, di dalam Lukas 13 ayat 7 sampai 9 ada perkataan setara. Ya kan Bapak Ibu Saudara? Kata setara ini tidak boleh kita artikan secara duniawi. Bukan berarti satu itu sama dengan pemahaman kita ada 365 hari. Berbeda pemahaman kita dengan Tuhan sehingga kita tidak memaksakan pemahaman kita sama seperti pemahaman Tuhan. Oleh sebab itu, jangka waktu yang diberikan oleh Tuhan itu Tuhan sendiri yang tahu. Hanya Tuhan yang tahu. Kita tidak tahu waktu satu Tuhan itu berapa hari, berapa lama, berapa bulan. Tidak ada yang tahu. Tetapi bagaimanapun juga ini mau menunjukkan kepada kita Bapak Ibu Saudara supaya kita diberitahu bahwasanya kesempatan untuk bertobat itu terbatas.
sudah dekat. Nantilah aku kembali kepada Allah ketika urusan pekerjaanku sudah selesai, maka aku akan beribadah kepada. Tidak, Bapak Ibu Saudara, Allah tidak selamanya menunggu, karena Allah itu adalah Allah yang setia dan adil dan suci di dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, dalam perumpamaan yang coba digambarkan Yesus kepada kita melalui perumpamaan buah mara ini adalah kita tidak tahu di mana batasan 3 tahun terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin itu bisa saja sudah sedang berlangsung sejak dulu atau sekarang, atau jangan-jangan kita sudah berada di hari ke-365 tahun itu di dalam kita menjalani kehidupan. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu, Bapak Ibu Saudara. Oleh sebab itu, melalui perumpamaan firman Tuhan ini, 1 dan 3 tahun ini menekankan kepada kita, cepat-cepatlah pulang dan kembali kepada Allah. Back to the Bible, kembali kepada Alkitab. Kita belajar firman Tuhan dan menyatakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan. Lalu Bapak Ibu Saudara, ketika kita tetap mengeraskan hati kita dan tidak mau bertobat, apa yang terjadi kepada orang yang tidak mau bertobat? Yang pertama, ketika kita tidak mau bertobat dan kembali kepada Allah, yang terjadi kepada kita adalah seperti Lukas 13 ayat 9, ia akan ditebang. Dan yang kedua adalah ia akan binasa, seperti Lukas 3 sampai ayat yang kelima. Ketika kita tidak datang kepada Allah, kita akan binasa, sebab arti dosa adalah maut, mati, terputusnya hubungan antara Allah dan manusia, sehingga kita tidak memperoleh keselamatan karena dosa yang sudah kita perbuat. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, melalui tema kita pada ibadah minggu hari ini, pertobatan sebagai gaya hidup, ada 2 hal yang bisa kita bawa pulang dan kita renungkan dalam kehidupan pribadi kita. Yang pertama, bertobat bukan sekedar mengakui dan menyadari dosa dan kesalahan. Jadi bertobat itu juga merupakan membiarkan diri kita itu seperti sebuah tanah, seperti perumpamaan Tuhan Allah. Kita seperti tanah yang siap untuk dicampur, siap untuk dipangkas, dedahan yang biru. Artinya kita siap untuk merasakan sakit, merasakan pergumulan itu. Bukan berarti kita berdosa, tetapi supaya kita dibentuk, supaya kita bertobat kepada Allah dan kita menghasilkan buah yang lebat dan tetap. Bertobat juga berarti seperti memberikan diri, membuka diri untuk dipupuk, untuk diserang dengan sabda Tuhan yang kita dengar. Firman Tuhan yang sudah disiramkan kepada kita, hendaklah kita menjadi berbuah dan melaksanakan kasih Allah di tengah-tengah kehidupan kita. Lalu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita harus mau bertobat supaya kita tidak binasa. Artinya pertobatan itu sangat penting. Kita sangat rentan berbuat dosa. Ya, kita sangat rentan berbuat dosa. Baik dosa pasif dan dosa aktif. Baik dalam pemikiran, tingkah laku, ucapan kita. Terkadang kita sadar itu sudah menjadi dosa bagi kita dan juga bagi orang yang mendengar. Perbuatan kita bagi kita juga bagi orang yang mendengar. Jadi seperti di dalam bacaan pengantar kita tadi, mari kita berfokus kepada diri kita sendiri. Jangan urusi urusan orang lain. Jangan urusi apa yang menjadi pekerjaan orang lain dan urusi kita urus. Tetapi fokus kepada diri kita sendiri, bertobat dan menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup di dalam kita melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan. Kita mengintrospeksi diri, bertobat dan menghasilkan buah tengah-tengah kehidupan. Jadi saya ingat Bapak Ibu Saudara, ketika saya masih di Medan, di dalam sebelum memasuki sebuah ibadah minggu prapaskah pertama hari
melakukan ibadah Rabu Abu, di mana pendeta mengoleskan aku kepada jemaatnya dengan berkata, dari atas ke bawah, bertobatlah, percayalah kepada Dia. Itulah yang menjadi penekanan kita, itulah yang menjadi semangat kita untuk menjadikan pertobatan sebagai gaya hidup di dalam kita menjalani kehidupan. Amin.